Kalau Anda sendiri melihat peluang dari Ridwan Kamil Susono bagaimana ini untuk rebound ya dengan adanya endorsement dari Pak Prabowo. Tapi ini dilakukan di injury time ya, ketika elektabilitas pasangan Ridwan Kamil dan Susono terus menurun. Saya melihat bahwa udah stabil suaranya, artinya stabil artinya yang menaik pasti terus menaik, yang menurun pasti terus menurun. Jadi Pramono Anung stabil di dalam grafik menaik dan Ridwan Kamil stabil dalam grafik menurun. Kan itu dasar kita membaca statistik. Jadi sekali dia menurun, maka dia akan terus menurun. Jadi stabilnya menurun itu. Jadi maksudnya menurunnya itu yang stabil, artinya menurun terus. Sementara Pramono menaiknya, menanjaknya yang stabil, artinya menanjak terus. Jadi dalam 2-3 hari ini kita akan lihat bahwa pasti jaraknya makin jauh karena kehadiran Pak Prabowo di dalam sebagai endorser di Jakarta itu juga jadi semacam ya bola panas sebetulnya, tetapi orang menganggap terlalu berbahaya kalau Pak Prabowo ikut serta di dalam pilkada di Jakarta tuh. Tapi itu udah terjadi, dan dalam psikologi elektoral itu hari-hari terakhir itu mereka yang undecided pasti akan mencari semacam rasa aman sehingga harus memilih siapa yang lagi nanjak tuh. Jadi yang undecided, yang kalau saya baca di survei itu ada 9% yang undecided, itu kelihatannya anak abah semua itu, atau kalau kelas menengah saya kira udah menetapkan pilihan. Nah, anak abah ini melihat ada semacam sebut aja soft intervention dari kekuasaan itu dalam pilkada di Jakarta, maka mereka secara moral ya akan akhirnya memutuskan untuk memilih Pramono dan Rano Karno, atau secara terbalik mereka akhirnya anak-anak abah ini akan menganggap bahwa sudah saatnya untuk memutuskan di 2 hari terakhir, dan keputusan itu pasti mengikuti siapa yang pada akhirnya menanjak bersama Anies, yaitu Pramono Anung. Jadi itu sebabnya kita mau analisis soal ini sekedar dari teori psikologi sosial tuh, atau psikologi politik dari para pemilih, dan itu bukan backfire effect pada Kim Plus, tetapi memang fakta sosiologisnya selalu begitu. Dalam keadaan sudah tidak ada pilihan, maka mereka yang undecided tentu akan melihat siapa yang berpeluang jadi. Kan itu yang disebut sebagai efek dari kediaman seseorang sambil menganalisis dan akhirnya menemukan bahwa oke, dalam 2 hari ini ya udah kita putuskan pergi aja pada Pramono Anung, toh di situ ada Anies pada akhirnya. Jadi itu saya kira kesimpulan dari pertanyaan mengapa undecided voter itu akhirnya harus pergi pada Pramono Anung. Kalau kita kembali ke fenomena Anies ya, ini bagaimana Anda membacanya? Ini terutama fenomena anak abah ini kan yang diperebutkan ya, dan sekarang